apa namanya, bisa kita harus betul-betul mengikuti sebisa mungkin lah gitu. Nah, kemarin di awal kita sudah pembukaan tentang sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Imam Ghazali gitu. Kenapa beliau sampai menulis Al-Munqidh Minad Dhalal ini? Kalau bahasanya kalau Al-Munqidh Minad Dhalal, jadi apakah Imam Imam Ghazali itu dolal? Karena sebenarnya enggak. Jadi penyelamat dari kedolalan. Apakah Imam Ghazali dolal? Enggak. Jadi sebagaimana di awal kemarin kita sudah bahas bahwasanya Imam Ghazali di sini sedang mencari satu konsep ilmu yang disebutkan kemarin itu adalah ilmu yakin atau al-mukasyafah gitu, ilmu yakin atau al-mukasyafah. Ilmu yakin dan al-mukasyafah. Ilmu yang sekiranya ilmu tersebut tidak bisa apa namanya, tidak bisa dibantah oleh orang lain. Misalnya ilmu yang dicari oleh Imam Ghazali itu sekiranya tidak bisa dibantah oleh orang lain gitu. Misalnya saya bilang kalau gula itu merah gitu. Gula itu manis gitu. Nah, ketika saya memberikan gula itu, orang itu tidak akan membantah kalau ternyata gula ini adalah suatu yang manis. Nah, keyakinan seperti itu lah yang akan dicari oleh Imam Al-Ghazali. Nah, di sini beliau memberikan ada 4 golongan. Ada 4 golongan yang akan ditaftish oleh beliau. 4 golongan yang akan diberikan metode atau manhaj. Manakah dari 4 golongan ini yang akan Imam Ghazali apa nama serk dengan permasalahannya pada diri Imam Ghazali gitu. Jadi di sini beliau pertama yang akan beliau cari itu adalah al-mutakallimun, orang-orang apa namanya ahli kalam. Wahum yadda'una annahum ahli ra'yi wan nazar. Nah, ini menurut beliau itu adalah al-mutakallimin adalah orang-orang yang mengaku kalau mereka itu adalah apa namanya pintar atau ahli dalam logika dan sebagainya gitu. Kemudian al-batiniyah atau ahli ta'lim. Al-batiniyah wahum yaz'amuna annahum ashabut ta'lim wal mahsusuna bil iktibas min al-imam al-ma'sum. Nah, ini kebatinan atau syiah ya. Terutama di syiah Ismailiyah dan seperti itu. Kemudian al-falasifah, nah, geng-gengnya orang-orang filsuf. Mereka wahum yaz'amuna annahum ahlul mantiq wal burhan, sama dengan di atas tadi itu. Kemudian yang keempat adalah sufiyah, wahum yadda'una annahum khawasul hadr wa ahlul musyahadah wal mukasyafah. Nah, ini wal haqqu kata Imam Ghazali. Fakultu fi nafsi, saya bertanya, mengatakan pada diri saya, al haqqu la ya'du hadhihi al asnaf al haqqu la ya'du hadhihi al asnaf al arba'ah. فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق فإن شد الحق له فلا يبقى في درك الحق مطمع إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته. Jadi 4 golongan ini yang akan ditafsir oleh Imam Ghazali, akan dicari metodenya sampai manakah ilmu yang dihasilkan oleh 4 golongan ini. Yang sekiranya, kenapa harus 4? Nah, ini pertanyaan, kenapa harus 4? Kata Imam Ghazali, karena 4 inilah orang-orang yang kebenaran itu bisa dikatakan melekat pada 4 orang ini. Nah, saya coba apa namanya? Saya coba pernah sedikit bertanya ya, kenapa beliau tidak memasukkan fuqaha di sini? Kenapa beliau tidak mengatakan fuqaha? Karena memang ilmu yang dihasilkan oleh para fuqaha itu ya dhanniyat, bukan yaqiniyat ya. Sehingga para ahli fikih tidak dimasukkan oleh Imam Ghazali di sini. Metode dalam pencari kebenaran dalam apa namanya fikih itu tidak dimasukkan di sini karena memang para fikih itu memang masalah dhanniyat, bukan masalah-masalah yang qat'iyat. Nah, sehingga yang terkenal kata-kata yang terkenal di kalangan orang ahli fikih itu, orang-orang fuqaha itu adalah ra'yi sawabun wa yahtamilu khata' wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilu shawab. Jadi pendapat saya ini benar tapi bisa jadi salah. Pendapat selain saya itu salah tapi bisa jadi benar juga. Nah, dari itu maka dia kayaknya ini pendapat saya kayaknya sih beliau tidak memasukkan fuqaha mungkin gitu. Oke, sekarang yang pertama, beliau akan mentaftis ilmu kalam, maksuduhu wa hasiluh. Nah, ini. ثم ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت فيها ما أردت أن أصنف فصادفته علما وافيا بمقصوده غير غير واف بمقصودي. Nah, ini yang teman-teman mungkin bagi yang pembaca Al-Munqidh ya. Jadi bagi apalagi yang Imam Ghazali tobat dari apa namanya tobat dari ilmu kalam seperti itu.
Nah, perlu sekali lagi ini perlu kita pahami bahwa di sini Imam Ghazali itu tidak menolak ilmu kalam, bukan. Kata-kata gairu wafin bimaksudi. Nah, jadi kita kembali ke problem Imam Ghazali yang di awal. Jadi beliau di sini akan mencari ilmu yakin wal mukasyafah, ilmu yang sekiranya tidak ada keraguan dalam halnya, tidak bisa dibantah gitu. Nah, sedangkan ilmu kalam ini adalah ilmu yang memang adalah masalah akidah, tapi masih bisa dibantah dengan logika yang lain juga. Sehingga beliau mengatakan, fasadaftuhu ilman wafiyan bimaksudihi, ghairu wafin bimaksudi. Ilmu ini sudah benar, kata Imam Ghazali, sudah betul tujuannya, tapi tidak sesuai dengan tujuan saya. Wa inna maksuduhu hifdhu aqidati ahli sunnah. Jadi tujuan daripada ilmu kalam ini adalah menjaga akidah ahli sunnah. Wa harasatuha an tashwisi ahli bid'ah. Nah ini. Dan menjaganya dari gangguan ahli bid'ah. Faqad alqallahu ta'ala ila ibadihi ala lisani rasul aqidatan hiyal haqqu ala ma fi salahu dinihim wa dunyahum. Kama nataqa bima'rifatil Qur'an wal akhbar. Thumma alqa syaitan fi wasasil mubtadi umuran mukhalifatan lis-sunnah falahaju biha wa kadu yushawwishuna aqidatal haqq ala ahli. Jadi ya ilmu kalam ini tujuannya bagus kata Imam Ghazali. Tujuannya adalah untuk menjaga akidah daripada akidah orang Islam, menjaga akidah dari para ahli ilmu tadi. Karena memang awal daripada generasi pertama itu tidak ada kebidaan. Cuman ya karena banyak pemahaman dan sebagainya, dan di sana ada peran setan dalam menwas-was orang-orang ahli bidah, akhirnya banyak akidah-akidah yang keluar dari ahli sunnah. Fa insyaallah ta'ala ta'ifatal mutakallimin wa harraka dawa'ihi linasrati sunnah bi kalamin murattab yang kashif an talbisat ahli bidah al-muhadatsah ala khilafin ala sunnah al-ma'thurah. Faminhu nasha' ilmul kalam wa ahlu فلقد قام طائفة منهم بنا نبه الله تعالى إليه فاحسنوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقى بالقبول من النبوة والتغيير في وجه ما أحدث من البدع. Nah ini. Nah, jadi ini yang disebutkan bahwasanya ini salah satu tujuan daripada ilmu kalam. Nah ini walakinnahum i'tamadu fi dzalika ala muqaddimat tusallimuha min khususihim wattarrahum ila taslimihim imma taklid aw ijma'il ummah aw mujarradil qabul min al-Qur'an wal akhbar wa kana aktsaru khawdihim fi istikhraji tanaqudil khusum wa mu'akhadatihim bila wazim musallamatihim wa hadha qalilun naf'i fi haqqi man lam yusallim siwa daruriyat syai'an aslan. Ini. Nah, jadi akan tetapi kata Imam Ghazali, ilmu kalam ini ya sama dalam artian tadi itu masih bisa dibantah gitu. Kita masih bisa berbantah-bantahan di dalam, makanya kita lihat di akidah ini ya banyak firqah-firqah akidah ya, karena memang kita itu berdasarkan pemahaman gitu. Pemahaman, ijma' dari Al-Quran dan hadis, tetap itu adalah sebuah pemahaman. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, akidah ini bermanfaat bagi orang yang menerima. Bagi orang yang tidak menerima, ya sudah tidak akan bermanfaat akidah tersebut. Nah, ini kelemahannya masih bisa dikatakan dalam ilmu kalam itu seperti itu. Jadi alhasil Imam Ghazali tidak pernah mengatakan beliau beliau itu tobat dari ilmu kalam, dalam artian beliau itu tidak mengharamkan ilmu kalam. Dalam artian kata-kata tobat itu kan berarti sudah menjauhi, tapi tidak. Di sini beliau masih masih mencari gitu. Sebenarnya apa sih ilmu yang al-mukasyafah itu? Nah, gitu. Hasiluha al-falsafah. Kemudian sekarang filsafat, ahlul falsafah. Ini yang kedua, bagian daripada filsafat ya, filsafat yang akan beliau pertama tadi adalah ilmu kalam atau mutakallim atau ilmu kalam, sekarang adalah ilmu filsafat. Nah, atau filsafat. Hasiluha ma yadhum ya ma yudhammu minha wa ma la yudhammu wa ma yakfuru bihi fihi qailuhu wa ma la yakfuru wa ma yubadda fiha wa ma la yubadda wa bayanu ma saraqu min kalami ahli al-haq wa ma mazajuhu bi kalamihim li tarwihi batilihim fi darji dzalika wa kaifati husuli nafaratun nufus min dzalikal haq wa kaifat ini akan dibahas nanti di Imam Ghazali ya. Jadi mana filsafat yang ditolak, yang mazmum dan tidak mazmum.
Jadi manakah para filsuf yang dikafirkan oleh Imam Ghazali ya? Koilnya dikatakan para filsuf yang dikafirkan oleh Imam Ghazali dan yang tidak kafir. Mana yang bid'ah dan hanya bid'ah. Nah, untuk filsafat ini lebih jelasnya beliau untuk penolakan filsuf terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi, beliau di Tahaffutul Falasifahnya. Tapi sebelum Tahaffutul Falasifah, dia juga mengarang Maqasidul Falasifah untuk menjelaskan ilmu-ilmu para filsuf tersebut. Kemudian beliau menolak ilmu-ilmu filsafat. Tapi yang ditolak itu enggak semua gitu loh. Nah, dia sedikit menjelaskan, nanti mungkin di depan ini beliau akan menjelaskannya. Terus selanjutnya di sini kita kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja. Asnaful al-falsafah wa syumuli wasmihim al-kufrah kafatihim. Sekarang ini adalah bagian-bagian para filsuf ya, atau bagian-bagian daripada para filsuf. Tapi sekali lagi kata-kata filsuf pada zaman itu masih belum masih pokoknya tidak ada, kita tahu istilah saintis dan sebagainya itu kan baru sekarang gitu. Jadi ya saintis pun pada zaman itu ya tetap disebut juga filsuf juga. Nah, sehingga Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang lain-lainnya beliau saintis tapi tetap disebut sebagai filsuf. Nah, makanya nanti ilmunya hasil daripada ulum mereka itu ada 3 menurut Imam Ghazali, nanti dijelaskan di sini. I'lam annahum ala kathrati firaqihim wa ikhtilafi madzahibihim yanqasimuna ila aqsamin. Jadi ada ad-dahriyun, wat-tabi'iyun dan wal-ilahiyun. Nah, ini ya menurut beliau ini ada beberapa sinfun, ada beberapa kelompok daripada asnaful falasifah wa syumuli wasmil kafarah al-kafatihim. Mungkin kita di sini nah. Saya langsung sedikit. Wasinful salis yang langsung saja yang saya baca sedikit. Wasinful awal ad-dahriyun. Hum ta'ifatun min al-aqdamin jahadu as-sani al-mudabbir al-alam al-alim al-qadir wa za'mu an al-alam yazal mawjudan kadzalika bi nafsihi. Yani ad-dahriyun ini termasuk orang-orang ateis lah gitu. Tidak percaya Tuhan, kemudian mereka mengatakan Tuhan ada dengan alam ini ada dengan sendirinya gitu ila akhirih. Nah, gitu. Kemudian wasin futsani yang kedua adalah tabi'iyun. Wahum qaumun aktsaru bahthahum an alamit tabi'iyah an ajabil hayawan wa aktsarul khawd ala ilmi tashrih anatomi ya ala tashrih adil hayawanat farau fiha min ajaibi sunillahi ta'ala wa bada ila akhirih. Ini selanjutnya kita mungkin next selanjutnya. Wasin fusalis yang bagian yang ketiga ada al-ilahiyun. Wahum al-mutakhiruna wal-mutakhirun minhum mithla Socrates, kemudian Ustaz Plato, kemudian Aristoteles dan ila akhirih. Nah, ini dan orang-orang yang mengikutinya. Fawajaba takfiruhum wa takfiru syi'atihim minal falsafah al-islami minal mutafalsifah al-islamiyyin. Jadi ada di sini nanti ada beberapa penjelasan nanti di depan. Maka kata Imam Ghazali terang-terangan beliau mengatakan di sini wajib mengkafirkan mereka ya, dan mengkafirkan pendukung-pendukungnya daripada para filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi wa amsalihim. Gitu. Ini tapi di sini ada tapinya ya. Jadi bihasbi naqli hadaini rajulaini yanhasir fi thalathati aqsamin. Jadi dari 2 orang inilah menurut Imam Ghazali yaitu dari Ibnu Sina dan Al-Farabi dari filsuf Yunani ini ditransfer oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi, dikembangkan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Nah, dari pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi ini ada 3 hasilnya. Pertama, qismun yajibu at-takfir. Nah, ini ada bagian pemikiran mereka yang wajib dikafirkan. Qismun yajibu at-tabdi', yang sebagiannya lagi wajib untuk dibid'ahkan, tidak sampai kafir seperti itu. Qismun la yajibu ingkaru aslan fal nufassilhu. Jadi ini akan ditafsir satu-satu. Qismun yajibu takfir, yang la yajibu at-tabdi' dan tidak perlu diingkari kata Imam Ghazali. Oleh sebab itu di sini kita jangan kita jangan mengklaim semua semua pemikiran ya, semua pemikiran para filsuf yang ditolak oleh Imam Ghazali itu wajib dikafirkan semua, enggak. Itu pun
hanya sedikit yang ditolak Imam Ghazali. Ada 3 hal yang apa namanya yang ditolak oleh Imam Ghazali ya. Nah, salah satunya adalah masalah kausalitas itu yang ditolak oleh Imam Ghazali, termasuk tiga qidamul alam dan sebagainya. Nanti dijelaskan di bawah ya. Kemudian di sini menurut Imam Ghazali sekali lagi, i'lam anna ulumahum bin nisbah lil gharad alladhi natlubu sittat aqsamin. Jadi ada 6, ada riyadhiyat, ada mantiqiyat, tabiiyat, ilahiyat, siyasah dan khalqiyat. Nah, ini akan beliau akan apa namanya? Beliau akan menjelaskan satu persatu ya. Ini apa sih apa namanya yang dibahas itu. Amar riyadhiyat fata'allaqu bil hisab, matematika wal handasah, apa namanya? Ilmi hayatil alam. Ustaz Hakikul, handasah itu apa terjemahnya Ustaz Hakikul? Engineer, Zat. Teknik. Engineer ya. Nah, teknik ya, engine ya. Nah, ilmu hayatil alam ini apa? Ekologi lah. Ya gitulah pokoknya gitu. Walaysa yata'allaqu syai'un bil umurid diniyah nafyan wa itsbatan. Jadi ini ada hubungannya dengan Agama. agama. Nah, tapi gini, ini bukan berarti Imam Ghazali di sini dualisme, artinya sekuler Imam Ghazali. Maksudnya tidak ada hubungannya di sini. Ya tidak ada yang menafikan, gitu. Nafyan wa itsbatan gitu. Jadi ilmu-ilmu ini baik ilmu matematika, kemudian engine, terus apa lagi ini ilmu tentang alam gitu. Itu sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, baik nafi atau isbat, dalam artian tidak ada bertentangan dengan agama, sehingga ya sudah itu tidak perlu ditolak kata Imam Ghazali. Bal hiya umurun burhaniyah la sabila ila mujahid ila apa ini bacanya? Ila bal hiya umurun burhaniyah la sabila ila jahidiha. Tidak perlu untuk ditolak ba'da fahmiha wa ma'rifatiha. Tapi ya ini tapinya di sini gitu kata Imam Ghazali. Walaupun ini tidak ada hubungannya dengan agama, nafi dan isbat, ternyata tidak bertentangan dengan agama kata Imam Ghazali. Waqad tawalladat minha afatani. Tapi ada 2. Nah, ini yang menurut saya yang relate sekali zaman sekarang ini ya. Para saintis zaman sekarang ini. Nah, ada dua afat di sini, ada 2 celah yang di sini bisa jadi dari ilmu-ilmu yang dipelajari ini. Al-ula yang pertama adalah mayyanduru fiha yata'ajjab min daqaiqiha wa min dhuhuri burhaniha fayuhsinu bidzalika i'tiqadahu fil falasifah fayahsabu anna jami'a ilumihim fil wuduh wa fi wathaqil burhan kahadzal alam. Nah, ini saintisme. Jadi inilah apa namanya disindir sama Imam Ghazali. Jadi karena kita wow dengan sains zaman sekarang gitu, dengan teknologi dan sebagainya, akhirnya pokoknya yang keluar dari saintis itu benar kata Imam Ghazali. Ini afat juga kata Imam Ghazali. Walaupun sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan agama nafi dan isbat, tapi ada 2 afatnya juga. Karena kita sudah takjub dengan ilmu ini, dengan matematika, dengan bisa dihasilkan dengan itu, akhirnya kita takjub dengan al-falasifah. Bisa makanya dari awal saya bilang di sini mungkin falasifah itu adalah saintis karena memang masih belum pada zaman Imam Ghazali masih belum ada pembagian apakah di tabib apa namanya saintis atau tapi tetap dikatakan falasifah. Itu. ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تناولته الألسنة فيكفر التقليد المحض فيقول لو كان الدين حقا لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجورهم استدل على الحق والجهد والإنكار للدين. Nah ini وكم رأيت من يضل عن الحق بهذا العذر ولا مستند له سواه. Jadi andai kata agama itu adalah benar, maka sudah pasti orang beragama yang akan tahu gitu loh. Ini yang disukan. Ini relate sekali zaman kita sekarang. Andai kata memang agama itu adalah benar, pastinya ilmu hisab, handasah atau sains sekarang itu pasti banyak orang-orang yang ahli agama mengetahui. Tapi sayangnya justru ahli agama itu tidak banyak yang tahu sehingga mereka ingkar terhadap agama karena mungkin dengan adanya sains tadi itu maka agama bisa terpinggirkan dengan gitu dengan apa namanya dengan itu. Nah ini jadi kok bisa gitu loh. Andai kata memang agama ya ini kita zaman sekarang ini saking sulitnya mungkin orang yang punya yang mau sui. Jadi bagaimana mungkin gitu. Bagaimana mungkin gitu. Andai kata memang agama itu benar pastinya ilmu-ilmu riyadhiyat ini pasti dikuasai oleh orang-orang yang beragama. Orang-orang yang paten agamanya, yang bagus agamanya gitu. Tapi sayangnya jarang ada yang betul-betul beragama ya beragama soleh aja gitu, tapi tidak saintis gitu. Sehingga mereka ingkar terhadap agama.
Wa idza qila wal hadhiq fi sana'atin wahidah laisa lazam ayakun hadhiqun fi kulli san. Jadi ya kata Imam Ghazali ya satu orang itu kan tidak harus mempunyai banyak keahlian gitu. Memang ada yang orang ahli di bidang agama. Memang ada orang yang apa namanya? Memang ada orang yang bagus di agama. Memang ya dia ingin di agama gitu. Jadi ilmu yang dia tekuni adalah ilmu agama. Tapi ada juga yang memang saintis ya saintis saja. Jadi tidak adalah jarang gitu orang yang betul-betul bisa di dua-dua itu jarang. Sehingga kita tidak bisa mendalilkan andai kata misalnya agama Islam ini benar gitu. Atau kalau bahasa kita andai kata Islam ini adalah agama kafatan lil alamin, seharusnya yang jadi saintis atau zaman sekarang ini adalah orang-orang yang agama Islam seperti itu. Nah ini yang apa namanya di para saintisme lah gitu. Jadi mereka didewakan. Karena apa ya? Karena ya itu ilmu mereka jelas kalau menurut mereka. Ilmu para saintis itu berawal dari sebuah apa namanya fakta gitu. Kemudian kita lanjut al-afatu tsaniyah, afat yang kedua itu nasya'at min sadiqin lil Islam jahilin. Dhanna anna ad-din yanbaghi ay yunsura bi inkari kulli ilmin mansubin ilaihi. Nah ini tapi yang kedua justru ini datang dari orang yang beragama tapi dia bodoh. Nah, zaman sekarang inilah tidak perlu belajar filsafat, tidak perlu belajar ini kan seperti itu. Ini jahil yang kata Imam Ghazali. Mereka mengatakan agama ini akan maju kalau mengingkari ilmu-ilmu itu tadi, ilmu riyadhiyah, hisab, handasah, mahiyah tadi itu. Wa za'ama anna ma qalahu ala khilafi syar'i. Mereka mengatakan itu bertentangan dengan agama gitu, bertentangan dengan agama sehingga ini tidak bisa ilmu-ilmu sains ini bertentangan dengan agama misalnya. Atau kita berpegang pada syariat saja. Ini orang-orang yang shadiq di Islam jahil tapi orang yang betul memang dia betul-betul berislam gitu. Cuman sayangnya dia itu jahil. Nah, maka ini hafat yang dihasilkan oleh ilmu ini dua afat itu. Pertama afat kepada orang yang takjub terhadap ilmu-ilmu ini. Setelah afat kedua adalah orang yang juga tidak percaya ilmu-ilmu. Bahkan dia mengatakan agama Islam ini akan maju kalau tidak belajar ini misalnya atau belajar filsafat dan sebagainya. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, di sini dicontohkan inna syamsa wal qamar ini contoh saja ya apa namanya. Orang seperti ini orang yang bahaya juga ini apa namanya bahaya orang yang Islam tapi berislam spiritualnya bagus tapi jahil dalam hal ilmu seperti ini. Gitu. Karena ini juga sangat relate sekali ya. Dengan orang-orang yang fanatik berislam tapi dia itu jahil dalam arti tidak menguasai ilmu-ilmu seperti ini seolah-olah bertentangan gitu. Jadi walakin i'taqada anna lil Islam mabniun 'ala al-jahli wal inkar al-burhan al-qati. Fazdada lil falsafah hubban wal islami bughdhan. Nah ini. Kita tertinggal Islam itu kok begini-begini sekarang akhirnya orang-orang awam itu lebih suka kepada saintis dan itu memang lebih rasional. Nah, kalau bahasa kita kan kalau Gen Z lebih apa namanya lebih rasional gitu yang saintis dan sebagainya maka ini tidak relate sekali sehingga dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan agama tidak akan ada apa namanya tidak akan pernah bertentangan dengan hal ini tidak akan bertentangan. Oleh sebab itu walaysa fi hadza ma yujibu inkar ilmu hisab al-mu'arraf bi masyari syam. Oleh sebab itu ya ilmu hisab, ilmu falak ini tidak perlu diingkari oleh apa namanya oleh kita gitu. Oke, selanjutnya wa amal mantiqiyat logika ya. Fala yata'allaqu syai'un min bid-din nafyan wa itsbatan. Ya sama. Bal hiya an-nazar fi turukil adillah wal maqayish wa syurut muqaddimat al-burhan wa kaifa tarkibiha wa syurutul hadd as-sahih wa kaifa tartibiha. Wa anna ilma imma tasawwurun wa sabil mad al-had wa imma tasdiqun wa sabil matri al-burhan ila akhirih. Nah ini ya mantik itu ya sebenarnya apanya kalau bahasa kita apanya yang mau diharamkan gitu. Apanya yang mau diharamkan kalau belajar mantik. Mantik itu kan logika bagaimana cara berpikir yang apa logis gitu dengan cara-caranya. Maka oleh Imam Ghazali yang tidak perlu diharamkan. Nah ini juga dipakai oleh para mutakallim untuk membangun argumen-argumen mereka. Oke. Nah, selanjutnya wa ma ilmu tabi'iyat. Nah, ini. Adapun ilmu tabi'iyat fa huwa bahthun an alamis samawat wa kawakibiha wa ma tahtaha minal ajnas al-mufradah. Pokoknya ini tentang alam
ilmu ta'ala alam seperti ini. Nah, ini ya tidak apa namanya, tidak perlu kita apa namanya, tidak perlu kita bantah juga gitu. Falaisa min syartihi aidan ingkaru dzalikal alam illa fi masailah muayyanah. Jadi yang tabiat ini pun yang tidak perlu kita ingkar, kecuali beberapa masalah yang tertentu saja. Nah, karena di kitab Tahafutul Falasifah, nah ini yang apa namanya yang disebutkan di kitab Tahafutul Falasifah. Nanti teman-teman bisa baca nanti. Wa amal ilahiyat, masalah ketuhanan, fafihi aktsaru aghalitihim. Nah, ini kebanyakan salah mereka ini ya di sini gitu loh. Di sini di masalah ilahiyat ini yang apa namanya, walidzalika kathul ikhtilaf bainahum fi walaqad qaruba madhhab Aristoteles fiha min madhhabil islamiyyin. Kata Imam Ghazali, Mas Aristoteles itu lebih dekat ya apa namanya madhab Islam, dalam artian filsuf Islam itu lebih nyantol kepada Aristotelian seperti ini ya. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ya. Walakin majmu' ma ghalatu fi yarja ila 20 aslan. Ada 20 kesalahan pemikiran mereka. Yajibu takfiruhum fi thalathah. Nah ini, 3 wajib dikafirkan. Wa tabdi'ihim fi 17. Ada 17 yang dibid'ahkan gitu. Yang nah ini di kitab Tahafud. Amal masailul thalathah faqad khalu fiha kafatul muslim. Ini ada 3 apa namanya? Ada 3 pemikiran yang wajib dikafirkan oleh Imam Ghazali. Itu al-ajnas, inal ajsad la tusyar. Jadi tidak ada yaumul ba'ats, ya, tidak ada pembangkitan. Ini bagi apa namanya, bagi filsuf ini tidak ada, karena menurut mereka nafas itu adalah rusak gitu. Sehingga kalau nafas itu rusak ya sudah tidak akan bisa dibangkitkan lagi gitu. Kemudian innallaha ta'ala ya'lam bil kulliyat. Allah hanya tahu sesuatu yang vertikal gitu. Tidak vertikal, tidak mengetahui tidak yang universal saja gitu. Tidak mengetahui sesuatu yang vertikal. Maka ini ya wajib juga apa namanya mengkafirkannya gitu. Terus yang ketiga adalah bikidamil alam. Jadi ada 3 ya. Jadi pertama itu adalah tidak ada ba'ats, tidak ada hari kebangkitan. Kemudian Allah hanya mengetahui sesuatu yang universal. Yang ketiga adalah kidamul alam. Hanya 3 yang dikafirkan oleh Imam Ghazali. Selainnya itu yang 17 itu adalah apa namanya 17 itu dibid'ahkan. Itu bab ilahiyat saja kata Imam Ghazali. Ada yang tobiyat hanya sedikit. Tobiyat itu paling masalah ini kitabil alam, ada pengaruhnya dengan kitabil alam. Wa amma siyasiyat, selanjutnya ya wa amma siyasiyat politik ya, fajami'u kalamihim fiha yurja ilal hukum al maslahah al muta'allaqah bil umur ad-dunyawiyah wal ibanah sultaniyah. Ini masalah politik gitu. Amal khalqiyah fajami'u kalam fima yurja ila hasri sifatin nafas wa akhlaqihi wa dzikri ajnasi. Ini menyebut masalah akhlak, masalah jiwa-jiwa. Maka kalau kita lihat sebenarnya Imam Ghazali juga banyak ngambil dari pendapat-pendapat filsuf muslim tentang kejiwaan ini. Ila akhirih. Ini ada beberapa yang oke, nanti setelah ini cuma mungkin ini yang akan dijelaskan, tapi mungkin sampai di sini dulu. Jadi ada pertama adalah ahlul kalam, kedua adalah filsuf. Ahlul kalam kata Imam Ghazali tadi itu adalah wafin bimaksudihi tapi gairu wafin bimaksudi. Yang beliau cari itu ya tidak bisa ditemukan di ilmu kalam, yaitu ilmu mukasyafah, ilmu apa namanya, ilmu kalam tadi itu. Nah kemudian selanjutnya di ilmu filsafat ya, para filsuf sama juga menurut Imam Ghazali, tapi di sini dia sedikit men-spill ya bagaimana ilmu-ilmu para filsuf, sehingga ada 3 yang dikafirkan, selain itu tidak dibid'ahkan 17 itu. Untuk yang lebih jelasnya kata beliau silahkan bisa dicari nanti di kitab Tahafutul Falasifah. Kemudian selanjutnya madhabut ta'lim wa ghairatihi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Mungkin kalau ada yang kita diskusikan, monggo kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Hakikum. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz, atas tadi yang antum telah sampaikan ya. Barangkali dari rekan-rekan semuanya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan materi kita atau apa yang tadi disampaikan oleh beliau, oleh Ustaz Jurmadi Hasan. Sebelumnya izin saya bertanya terlebih dahulu, Ustaz ya. Ini Monggo. sebelum apa namanya kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan semuanya. Tadi kan ada 3 hal yang sebenarnya ditakfir oleh Imam Ghazali dari pemikirannya Ibnu Sina dan Ibnu Farabi sebetulnya. Dalam konteks ini takfir di sini dalam arti ar-rad alal kalam atau bagaimana, Ustaz? Atau takfir
minal akidah. Sama mengkafirkan. Jadi beliau di sini mengkafirkan tiga model pemikiran tadi itu. Itu Mm-mm. berlandaskan memang dari kalau kita satu contoh misalnya Allah mengetahui sesuatu yang apa namanya Allah mengetahui sesuatu yang kulihat saja. Itu sebenarnya Ya, berasal dari filsafat mereka. Jadi begini, kalau ya. andai kata Allah itu mengetahui juz'iyat, maka ilmu Allah akan berubah gitu. Dan ini yang diyakini oleh para golongan-golongan Mu'tazilah. Sehingga kalau menurut Mu'tazilah yang lebih ekstrim lagi, Tuhan itu tidak bersifat gitu. Karena kalau Tuhan Mhm. bersifat akan ada entitas lain selain zatnya Tuhan, maka itu tidak bisa. Allah tidak wahdaniyat. Nah, maka kalau kita lihat di sini maka bisa dikatakan ini akidah mereka yang bermasalah. Sehingga akidah yang bermasalah ini kalau kita bahasakan akidah mungkin agak apa namanya agak karena keren nih filsuf-filsuf. Di sini sekali lagi yang disebutkan kalau filsuf kata Imam Ghazali tadi itu filsuf-filsuf Muslim Ibnu Sina dan Al-Farabi. Mhm. Sehingga kalau kita lihat ya memang akidah mereka yang bermasalah. Akidahnya apa yang berlandaskan pemahaman daripada filsuf sebelumnya Aristoteles kan seperti itu. Berarti lebih kepada apa namanya pemaparan dari eh, apa namanya kenaknya pemahaman dan pemahaman dari para filsuf Barat gitu saja ya, Iya betul dari yang filsuf Yunani. diadopsi atau adopsi Ah, pemikirannya filsuf Barat mm. itu yang sebetulnya yang ditakfirkan oleh Imam Ghazali seperti itu. Ya, yang di bawah oleh Ibnu Sina Ya dan oleh Al-Farabi Ibnu juga. Sina dan Ya, Farabi. Betul betul baik. ya. Selanjutnya Zat, tiga hal tadi berarti kan ini sebenarnya nyambung ya dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan takfir itu. Kemudian apakah tiga hal tadi yang antum sampaikan tadi kan ada 20 hal yang dinotis oleh Imam Ghazali dari pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi, yang tiganya itu yang yajibu takfir bihi gitu kan. Apakah Ya. tiga hal ini sebetulnya murni dari pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi atau memang ada apa namanya murni dari pemikiran mereka atau memang ada paparan dari para filsuf-filsuf Yunani ketika itu mungkin. Iya, emang kalau kita lihat ya, saya masih belum baca Hmm, bab ilahiyatnya Ibnu Sina di kitab apa namanya Uyunul Hikmah yang bukan. Tapi kalau saya lihat sedikit di tahafutnya, di tahafutul falasifahnya, beliau emang jelas mengatakan itu adalah murni menukil, murni ngambil dari murni mengambil dari filsuf Yunani yang itu hmm. ditransfer kepada Islam. Jadi tetap memang di sana itu masih dimasukkan ke dalam Islam gitu. Masih tetap dimasukkan ke dalam Islam. Sehingga ilahiyat sebentar dulu, Sat. Ini Fadl, Fadl, Ustaz. sebentar dulu. Soalnya beberapa kali kami sempat diskusi saat memperdebatkan masalah ini apakah filsafat dalam Islam itu murni dari Islam itu sendiri sebagai sebuah agama yang punya peradaban, basis dari sebuah peradaban atau justru menukil dari itu tadi filsafat-filsafat Yunani dan Barat itu, yang kemudian dielaborasi, dikembangkan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Seperti itu saat itu yang kami pernah perdebatkan ya dengan beberapa rekan-rekan yang di sini gitu. Jadi Islam ini secara apa namanya kita bicara tentang ilmu entah itu epistemologinya atau filsafat Islamnya itu ya lagi-lagi mereka menuduh ya mengadopsi dari peradaban dan filsafat Barat seperti itu. Tidak punya ciri khasnya sendiri gitu. Tuduhannya seperti itu. Makanya tadi yang antum sampaikan itu kan apakah murni dari pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi? Ternyata kan sebetulnya itu paparan dari filsafat Yunani dan Barat seperti itu saja yang bisa Iya, Anda iya, tangkap ya. iya. Dan kita Kemudian tidak dan apa ya, kita tidak mengingkari ya kalau seandainya iya ya. misalnya kita juga ambil dari filsafat Yunani dan Imam Ghazali juga bilang seperti itu ya kalau emang sesuatu yang baik kenapa kita tolak gitu kan. Nah, Mm-mm. cuman di sini ya ini makanya perlu islamisasinya di sana gitu loh. Iya Sesuatu yang betul tidak betul betul. sesuatu yang bertentangan dengan agama ya sudah kita tolak. Nah, Betul sepakat. Ya. Tadi poinnya tadi juga saya sedikit menotis ya tentang poin yang bagaimana Imam Ghazali ini juga menotis bahwasanya ada dua golongan tadi yang antum singgung ya. Golongan yang dia mungkin hanya sebatas saintis gitu ya. Dia melihat hanya rasio, kemudian secara riset bahkan kalau sekarang kita kita dalam kaitkan dengan kekiniannya mungkin based on research harus repeatable, harus ah, bisa ya, segala macam ya itu yang hak gitu mungkin. Itu yang ya. ilmu gitu mungkin ya Nah, yang itu ya tapi ya.
tapi belum sampai pada ilmu yakin itu. Apakah itu apa yang al-haq itu seperti itu atau itu masih bisa sangat berubah, apa namanya bisa berubah kemudian sangat apa namanya dinamis seperti itu. Dibantah, Yang dibantah ya gitu. dibantah. Yang satu lagi golongan yang ya udah kita nih cukup beragama. Itu kan sangat relate dengan keadaan kita Ya, sekarang, Ustaz. Oh, kita ya, ya nggak betul. perlulah Islam ini ngomong tentang lingkungan, nggak perlulah ngomong tentang data, tentang sains, tidak nggak usah ngomong tentang ekonomi gitu misalnya ya. Itu menarik ya, karena memang saat ini kita dihadapkan dengan dua itu, saat. Ya, memang betul seperti itu. Satu Mm-mm. golongan, satu golongan Ini lah. mungkin sedikit sharing juga saja ya dengan apa yang kami Ya, betul. rasakan gitu di beberapa riset, khususnya kami saat ini sedang riset tentang lingkungan gitu. Itu mungkin kalau kita bicara tentang data, kemudian bicara tentang data analis, kemudian bicara dengan lingkungan, fakta-fakta lingkungan itu sama sekali tidak dikaitkan dengan bagaimana iman itu berperan dalam kerusakan yang ada itu. Misalnya seperti itu, Zat. Itu tadi Hmm, ya, betul. kekelemahan kita di antara dua hal itu. Makanya mungkin salah satunya hikmahnya adalah itu bagaimana kita bisa membangun semangat antara eh, ilmu, mungkin sering kita dengarkan ilmu yang itu sifatnya fardu ain dan fardu kifayah itu, Zat. Jadi antara dua hal itu harus selalu berkesinambungan. Mungkin teman-teman yang belajar di usuluddin gitu, di ilahiyat tadi yang disinggung harus juga melek bahwasanya dunia ini tidak hanya sebatas omongan doang, tapi kita perlu action gitu. Dan di lain sisi juga orang-orang yang dia terlalu praktikal, melihat secara praktikal tidak bisa hanya sebatas praktikal seperti itu. Tep, syukran Ustaz Hasan atas jawaban yang tadi telah Antum sampaikan. Mungkin barangkali kita berikan waktu kepada rekan-rekan semuanya yang ingin mengelaborasi, ingin bertanya dan lain sebagainya. Di sini sudah ada Ustaz Husain. Fadal Ustaz Husain. Ih, Masya Allah, Antum disambul Ustaz. Sautukum lam yakun masmu Ustaz. Udah kedengeran belum? Ya, sudah Ustaz. Fadal, Fadal Ustaz Husain. Oke, Bismillah. Eh, Sebelum bertanya, tadi menanggapi pertanyaan dari saudara Hakikul Albi, eh, sebenarnya pertanyaan yang sama, kegelisahan yang sama pernah kami ajukan juga dalam forum diskusi di kelas bersama guru kita, Profesor Hamid Fahmi Zarkasy. Dan ada beberapa jawaban yang saya garis bawahi, Ustaz. Yang pertama, eh, kalau memang kita mengadopsi dari Yunani, lalu apa salahnya gitu. Jadi kayak apa namanya pinjam meminjam antar peradaban itu biasa. Sama seperti Barat pun meminjam dari peradaban apa namanya zaman keemasan Abbasiyah itu. Nah, tapi apakah Islam itu menelan mentah-mentah filsafat Yunani? Tentu jawabannya tidak, gitu. Karena eh, para filsuf pertama, generasi pertama seperti Al-Kindi dan kawan-kawannya, mereka tidak sekedar menerjemahkan, tapi juga ada komentari gitu. Jadi beberapa pendapat dalam filsafat yang menurut mereka tidak sesuai itu juga di di apa namanya dibaptis lah bahasa ininya, bahasa bahasa konversinya gitu. Jadi diislamkan, disyahadatkan pikiran-pikiran itu supaya sesuai dengan prinsip-prinsip akidah. Maka eh, proses penerimaan filsafat pun juga ada filter di situ ya, ada komentari, ada kritik, dan ada versi Islam sendiri. Kemudian poin lainnya eh, bukan berarti kemudian Barat itu menjadi sumber pikiran filosofis gitu ya, dan Islam itu tidak kenal filsafat sebelum mengadopsi Yunani, kan ada indikasi begitu. Berarti sebelum Al-Kindi menerjemahkan falsafatuna itu, apa al-falsafal ula itu, berarti Islam belum berfilsafat dong. Ah, ini keliru juga karena Islam itu sudah me- mengajak ya, mengundang para pemeluknya itu untuk berpikir secara filosofis. Hanya saja istilah falsafah itu kan istilah asing ya. Itu kan ditakrif gitu.
karena diterjemahkan begitu saja. Nah, dalam Islam mungkin yang mirip dengan cara berpikir filosofis itu ya seperti yang ada dalam perintah Al-Qur'an ya, at-tafakkur, tadabbur dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya sangat filosofis. Bagaimana kemudian eh, qawaidu istimbatil ahkam gitu ya. Minal adillah ilal ahkam asyariyah al-fiqhiyah. Itu kan tidak mungkin dilakukan tanpa ada nalar filosofis, ada apa namanya renungan yang reflektif gitu. Nah, itu jadi poin bahwa sebenarnya Islam sudah mengenal cara berpikir filosofis, tapi ketika itu namanya belum filsafat. Nah, ketika namanya filsafat, akhirnya masuklah eh, sejarah perkembangan filsafat, berikut pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya ke dalam khazanah literatur peradaban Islam. Disitulah terjadi yang namanya ya itu ya eh, pertemuan antara kedua peradaban. Ada yang diterima, ada yang ditolak dan seterusnya. Mungkin itu sedikit tambah insight Zat. Dan eh, ini juga sebenarnya mungkin kita ada pikiran, ada gambaran seperti ini, tapi karena ketika saya tahqiq ke Prof Hamid langsung itu jadi merasa jawabannya lebih meyakinkan gitu. Kemudian ini sedikit pertanyaan kepada saudara pemateri. Kalau tadi kita bicarakan bahwa filsafat itu meskipun di Islam itu baru di abad keemasan itu ya, tapi cara berpikir filosofis itu sudah ada selain di fikih juga termasuk di ilmu kalam. Nah, pertanyaan saya, eh, kenapa Imam Al-Ghazali membedakan antara firqahnya falasifah dengan firqahnya mutakalimun gitu? Ini eh, saya sebenarnya sudah punya jawaban Gus Hasan, tapi mau coba saya jelaskan nanti Gimana silakan antum gimana? Saya komentari gitu. saya kurang paham. Gimana? Ulang sedikit ulang. Kenapa Imam Al-Ghazali membedakan antara golongan falasifah dengan golongan mutakalimun? Nah, saya itu sempat apa namanya mencoba menerka lah, mencoba memahami kira-kira kenapa gitu. Contohnya di Unida aja kan nama prodinya juga dibedakan gitu. Ada akidah, ada falsafah Islamiyah. Kenapa dua itu tidak jadi satu? Ada apa namanya? Saya sempat diskusi dengan beberapa guru. Di antara pendapatnya adalah ya karena meskipun gaya argumentasinya sama ya, mereka kan spekulatif gitu. Spekulatif dalam artian abstrak, jadi menggunakan argumentasi, tidak menggunakan apa namanya data-data eksperimental gitu. Tapi secara sumber materialnya mungkin bisa dikatakan itu berbeda karena filsafat ya berkembang dari tradisi intelektual Barat sehingga tema-temanya pun tema-tema tertentu begitu. Nah, di ilmu kalam juga ada tema-tema tertentu. Nah, apakah jawaban itu sudah cukup untuk menjelaskan kenapa harus dibedakan? Atau mungkin Imam Al-Ghazali punya posisi sendiri sehingga kedua golongan itu harus dipisahkan? Karena kan kalau secara metodologinya, cara cara jadal nalurinya kan sama gitu ya. Ada argumentasi, ada ar-raddu wal isbat gitu dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang membuat keduanya itu harus dipisahkan secara distintif begitu? Syukron. Eh, sedikit sharing kan. Kalau kita lihat dari pemaparan beliau, terutama di apa namanya di tahafutul falasifah, di maqasidul falasifah lah gitu kan ya. Itu sangat sangat kelihatan sekali kalau di sana itu. Sebentar dulu, ini kita kembali ke istilah filsafat Islam. Kita kan dulu di kelas itu pernah bahas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan filsafat Islam gitu? Ini kan beda ya antara filsafat Yunani, jadi filsafat Barat dan filsafat Islam. Nah, permasalahannya dulu kan kita, apakah ada yang namanya filsafat Islam gitu kan? Kita mengatakan ada. Nah, termasuk filsafat Islam itu adalah kalam dan akidah. Itu termasuk dalam kajian dalam filsafat Islam. Ya termasuk kan di sana ada akidah, tasawuf dan sebagainya itu masuk dalam kajian filsafat Islam. Nah, kalau kita lihat di di Maqasidul Falasifah beliau, Imam Ghazali di sini, yang dimaksud beliau dengan falasifah atau filsafat, golongan filsafat ini adalah orang yang memang terkontaminasi dengan pemikiran filsuf Yunani, sehingga beliau lebih mengatakan ini adalah filsafat gitu. Beda halnya dengan mutakallim yang murni memang
berbicara dari sumber dan metodologi dalam Islam. Nah, kalau yang filsafat tadi itu, sepengetahuan saya dan di beberapa literatur beliau, itu memang orang yang terkontaminasi dengan filsuf barat atau filsafat Yunani, sehingga beliau membahasakannya filsuf, bukan mutakallim. Karena memang pertama, kalau mutakallim itu kan tujuannya tadi itu, beliau bilang seperti itu, ilmu kalam itu atau mutakallim itu tujuannya adalah untuk menjaga akidah orang Islam. Oke, sudah. Ini berarti itu tujuan daripada mutakallim. Nah, sedangkan kalau filsuf ini memang adalah lebih luas, bukan hanya kalau menurut saya tidak ada hubungannya mereka dengan menjaga akidah Islam dan sebagainya dari ahlul bidah dan sebagainya. Justru mereka yang ahlul bidahnya, kan seperti itu kata Imam Ghazali. Nah, maka kalau kita tarik dari beberapa literatur beliau, justru kata-kata filsuf di sini adalah orang-orang yang memang terkontaminasi dengan terkontaminasi dengan pemikiran filsuf Yunani, sehingga beliau membahasakannya filsuf. Walaupun sebenarnya sama-sama mempunyai tadi itu beliau mengatakan yang kalau ahlul kalam itu adalah ahlul ra'yi wal burhan, kan gitu. Kalau mutakalim itu ahlul ra'yi, nah sedangkan kalau filsuf adalah ahlul mantik katanya. Padahal sebenarnya mantik dipakai juga oleh orang mutakalim gitu. Nah, tapi kalau kita distingsinya itu adalah memang dari menjaga. Jadi mutakalim itu adalah untuk menjaga agama. Nah, sedangkan kalau filsuf yang dimaksud oleh Imam Ghazali di sini adalah filsafat orang filsuf yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Sebenarnya ini panjang kan, kalau kita mau bahas terus gimana dengan filsafat Islam gitu loh. Ini sebenarnya perlu kita karena gimana kalau dengan filsafat Islam? Terus apakah Ibnu Sina juga termasuk filsuf Islam? Nah, berarti kan ini nantilah kita bahas lagi nanti. Oke, Tapi satu ya, syukran. tapi satu ya, kita sepakat Ibnu Sina dan Al-Farabi itu tidak semuanya ditolak Imam Ghazali kan gitu. Oke. Tidak semua pemikirannya. Bahkan dulu kita soal ke Ustadz Hasib, beliau juga bilang sebenarnya konsep kejiwaannya Imam Ghazali itu ya pakai taplak ngambil dari Ibnu Sina. Ibnu Sina kan gitu sebenarnya. Itu membuktikan kalau sebenarnya yang tidak ditolak semua gitu. Oke. Mungkin itu. Tamam Gus, sudah cukup inilah jelas. Jadi tujuannya berbeda ya, tujuan ilmunya. Sedikit mencoba ini meneruskan. Apakah bisa kita katakan bahwa konteks filsuf yang didiskusikan dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu sangat terikat dengan zamannya. Sehingga ketika zaman kita saat ini kebutuhannya berbeda, situasinya berbeda, dan urgensi dakwahnya pun juga berbeda, sehingga perlu ada pemaknaan baru terhadap istilah filsafat itu, terutama ketika kita mempertemukan istilah itu dengan filsafat Islam gitu, dengan Islam ya. Jadi ada filsafat, ada Islam, sehingga misi kita itu mengkonstruksi makna baru terhadap istilah ini supaya konteks filsuf yang dijelaskan Imam Al-Ghazali itu merupakan the westernnya dan konsep kita sekarang adalah menginfuskan konsep-konsep Islamnya. Apakah bisa dibilang begitu? Ya mungkin bisa jadi ya, karena setiap zaman itu kan ada permasalahan masing-masing gitu. Jadi kan apa yang dihadapi oleh Imam Ghazali pada waktu itu ya tidak dihadapi oleh tidak ada pada zaman ini apa yang dihadapi oleh Imam Ghazali waktu itu pastinya akan berbeda dengan apa yang ada di sekarang ini. Makanya kan butuhnya kita, kalau kemarin itu seminar konsep itu kan sebenarnya di sana. Kita belajar konsep-konsep dasar itu kita untuk untuk menrelatekan bagaimana misalnya kalam jadi direlatekan dengan permasalahan-permasalahan zaman sekarang ini. Nah, tapi kayaknya sudah banyak lah yang membahas tentang bagaimana filsafat dan Islam atau filsafat Islam. Sudah banyak soalnya buku-buku tentang filsafat Islam itu. Mungkin gitu, Dada. Tamam. Jadi kita nggak ini banget ya, nggak terlalu bid'ah banget lah kita menjadi seorang filsuf zaman sekarang ini. Enggak lah. Masya Allah. Enggak ya. Cuman kalau filsuf zaman sekarang filsuf zaman sekarang itu siap-siap miskin gitu aja. Sorry. Ya, kita kan yang paling tidak jelas jurusannya itu akidah filsafat Islam. Mau jadi apa gitu? Loh, justru bukan jadi apa, Zat? Bisa menjadikan apa? Nah, itu harusnya gitu. Kalau guyonannya itu kan bukan orang afi itu kan bukan untuk bekerja, tapi mencari atau membuat pekerjaan. Iya. Dia kan bikin orang mikir dulu, Zat. Siap. Nah, itu Ustadz Mahbub sudah angkat tangan dari tadi. Itu Ustadz Mahbub. Fadil Ustadz Mahbub. Ya dari Kakak Mahbub. Oke, Alhamdulillah Bismillah. Monggo. Oke, sebelum
Sebelumnya jazakumullah khair Ustaz Sumardi Hasan, Masya Allah, Syukran, syukran. eh, atas ilmu yang telah disampaikan. Tapi ini ya Ustaz ya, satu rakaat saya lebih afdal Ustaz. Jangan. Kalau saya mati sekarang Ustaz, saya berada di naungan Allah. Syabun Masya, ibadatillah. Masya, Ampun. Masya, Masya. Oke, ini Ustaz, Afwan, ini mungkin pertanyaannya eh, Al-Fakir tuh awam banget ya Ustaz ya. Maksudnya benar-benar beda lah. Maksudnya rasanya pertanyaannya Ustaz Hussein, Ustaz Jumardi yang eh, udah berapa tahun tuh ngublek-ngublek Afi itu. Dan dengan saya yang modal scrolling Instagram sama YouTube aja Ustaz. Jadi ini Ustaz, mungkin Ustaz Jumardi juga akhir-akhir ini pernah melihat ya, salah satu ustadz loh. Kayaknya ya ustadz ya lumayan sih sebenarnya lumayan. Tapi saya kok ganjel ya salah satu potongan videonya. Ini saya belum jujur saya belum melihat fullnya ya. Beliau tuh masih muda kayaknya ya. Siapa ustadz siapa itu ya? Dari mana ya? Lumajang Pak siapa itu? Yang bilang Islam tidak butuh filsafat, Ustaz. Apa argumentasinya yaitu kalau kita Islam butuh filsafat tuh para apa bahasanya tuh para salaf bahkan Rasulullah tuh ya kenapa dulu nggak berfilsafat meskipun ini tadi ya ini pertanyaannya juga mungkin nyambung tadi yang ditanyakan Ustadz Husen ya terkait mungkin cuman beda terminologi aja tapi ternyata beberapa kawan-kawan saya ya yang ya sama-sama awam sama-sama awam ngobrol ngalor ngidul ya kebingungan saat mencari jawaban pertanyaan ini ya tadi intinya itu apakah Islam tuh benar-benar nggak butuh tadi ya yang nama filsafat ya argumentasi beliau tuh itu Rasulullah dulu tidak berfilsafat dan sebagainya seperti itu. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua mungkin ini juga terkait materi yang disampaikan tadi nyerempet bahasa sedikit eh, tanggapannya Ustadz Zumardi dan mungkin Ustadz yang lainnya lah terkait eh, kan kayaknya eh, berapa tahun ini sudah banyak ya orang-orang atau asatid yang backgroundnya itu kayak misalkan teknik gitu ya. Terus misalkan apa backgroundnya ya ilmu-ilmu umum lah bahasanya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu beliau-beliau eh, apa ya mengisi pengajiannya lah bahasanya. Mengisi pengajiannya itu membahas tentang yang tadi akidah, fikih kayak gitu itu minta tanggapannya aja Ustaz. Maksudnya ini juga sebenarnya buat saya pribadi Ustaz. Saya kan tok-tok men ya, tok-tok men. Akhir-akhir ini, beberapa waktu ini kan belajarnya psikologi kan Ustaz. Tapi kok eh, makin lama kok banyak, bukan banyak ya, makin lama kok beberapa tuh ngundang saya tuh diminta ngisi tentang tentang apa ibadah. Duh, gimana ya? Saya akhirnya punya kebimbangan Ustaz. Saya tak yani apa ya cukup ya tentang apa bahasanya parenting parenting aja gitu Ustaz Afwan ini ngalor ngidul orang Oke, siap, fakir siap. awam tuh emang nggak mudeng jadi Oke. Mungkin mulai dari yang kedua dulu Ustaz. Memang ini menurut saya harus kita pahami dulu. Jadi yang namanya dakwah itu adalah ibadah yang kolektif. Jadi tidak harus kiai yang dakwah itu, tapi yang kita harus garis bawahi. Jadi
dakwah itu bukan hanya ceramah gitu loh. Jadi kita yang ngobrol seperti ini sebenarnya dakwah, kita saling memperingati sambil sambil ngajak. Kalau itu juga dakwah, bukan hanya sekedar ceramah gitu. Sebenarnya apakah salah? Menurut saya tidak, cuman gini. Konsepnya itu cuma satu sebenarnya. Kita berdakwah itu jangan sampai melebihi keilmuan kita. Misalnya saya jurusan akidah filsafat Islam, disuruh ngisi di teknik misalnya. Ya misalnya temanya kalau masalah akidah sih masih muskilah. Tapi kalau misalnya disuruh ngomong masalah teknik ya saya juga tidak akan bisa. Nah, yang fenomena yang terjadi sekarang ini adalah banyak orang yang bukan di bidangnya, dalam artian bukan di bidangnya itu kayak dia itu seperti ahli gitu. Tapi apakah misalnya saya diundang masalah mau ceramah tentang masalah ibadah misalnya, ya kita harus belajar. Sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang kita ketahui. Makanya di dalam Al-Quran itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi yang tidak boleh itu yang kita ketahui. Kalau yang kita ketahui bahkan harus kita sampaikan gitu. Dalam artian harus jadi fardu kifayah. Maka dalam hal ini sebenarnya masalah dakwah itu tergantung kesadaran dari penceramah tadi itu. Cuman kan kadang-kadang afwan saya juga ya sering kebablasan juga, yang namanya lagi di atas podium juga antum ditanya permasalahan terus antum tidak tahu jawabannya, itu kekuatan iman di sana. Apakah saya bilang tidak bisa saya jawab ini, maka harga diri akan turun gitu kan. Atau saya akan jawab serampangan, asalkan saya jangan sampai tidak dikatakan pinter. Nah, di sana perlunya kita mentalitas kita sebagai pendakwah di sana. Jadi berdakwah itu sekali lagi adalah fardu kifayah, sesuatu yang sangat baik sekali, dan itu adalah khitab kepada semua orang untuk berdakwah. Sehingga tapi konsepnya satu, yang kita dakwahkan itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Sehingga ketika misalnya ada orang yang bertanya sesuatu yang kita tidak tahu, maka kita harus bilang la adri, ya saya tidak tahu. Sebagaimana Imam Malik gitu, bilang ya saya tidak tahu, kata beliau. Itu Imam Malik yang bilang tidak tahu. Sehingga kalau menurut saya masih muskil. Cuman kesadaran dari penceramah itu sekarang yang kurang gitu. Demi viral, dan konten dan sebagainya, mereka keluar dari apa yang mereka ketahui sehingga itu ngawur. Kalau menurut saya masih muskil. Jadi tapi ini justru tantangan bagi kita Ustaz untuk selalu belajar gitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan amanah untuk disuruh diundang orang, justru itu akan menjadi apa namanya? Alat kejut kita untuk selalu belajar, baca, terus belajar dan belajar. Tapi intinya berdakwah itu adalah sesuatu yang kita ketahui, jangan sampai kita berdakwah sesuatu yang melebihi kapasitas keilmuan kita. Nah, itu yang bahaya. Nah, terus yang nanti insya Allah ditambah sama teman-teman yang lainnya. Yang kedua, apakah Islam itu butuh filsafat apa enggak? Nabi tidak memang agak ruwet kalau pertanyaannya seperti ini. Kalau dibalik misalnya, apakah Islam itu butuh usul fikih apa enggak? Maaf, Nabi mana ada Nabi pakai usul fikih kan gitu. Apakah Islam butuh ilmu jarh wa ta'dil misalnya, atau ilmu mustalahul hadis gitu? Mana Nabi tidak ada. Memang kalau patokannya ya akan salah semua kalau patokannya seperti itu. Nah, maka kalau pertanyaannya apakah Islam butuh pada filsafat dan akidah? Sebenarnya ilmu akidah, ilmu filsafat ini adalah reaksi dari apa yang terjadi gitu. Memang agak ruwet. Sekarang gimana antum misalnya mau menolak pemikirannya Nietzsche misalnya, atau mau menolak pemikirannya Karl Marx kalau tidak belajar filsafat. Sehingga kalau menurut Imam Ghazali justru hukumnya fardu kifayah gitu. Karena untuk menolak untuk menolak pemikiran yang menyimpang. Sama ilmu kalam juga seperti itu. Andai kata tidak ada Mu'tazilah, tidak ada Khawarij, tidak ada Syiah, ya ngapain ada ilmu kalam? Kita kan Al-Quran dan hadis saja gitu. Tapi karena kebutuhan, dan itu wajib kita lakukan, wajib nahi mungkar. Nah itu wajib nahi mungkar. Nah, maka wasilah untuk nahi mungkar itu juga bisa jadi wajib nanti. Dan nahi mungkar itu termasuk fardu kifayah, sehingga alat untuk nahi mungkar itu juga fardu kifayah. Nah, menurut saya ya kalau jawabannya apakah filsafat itu dibutuhkan oleh Islam? Dibutuhkan zaman sekarang. Karena apa? Untuk menolak orang-orang yang berfilsafat. Gimana mau menolak Nietzsche kalau pakai Al-Quran dan hadis? Jangankan Quran dan hadis, Tuhan aja nggak percaya, dia kan gitu jadi. Ya kita harus kita harus pakai filsafat mereka. Nah, seperti itu. Mungkin tambahan dari yang lain, tambahan dari teman-teman yang lain. Izin nambah. Ya, silakan Ustaz Husain. Oke, Bismillah. Untuk
Pertanyaannya Mas Al-Mukarram As-Sayyid Al-Fadil Profesor Mahbub Auza'i. Eh, mau tanya dulu sebelumnya, mungkin Ustaz Hakikul atau Gus Hasan atau yang lain. Ada ungkapan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih itu hadis atau asar atau apa ya? Atau kalam ulama saja? Asar ya, Gus. Tapi sepertinya bukan dari hadis ya. Nah, tapi kalau menurut kami pribadi, maksudnya itu Islam itu sudah sudah ya'lu, sudah tinggi sehingga tidak butuh ditinggikan. Mau apa namanya? Orang menghina Islam itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemuliaannya, gitulah kurang lebih. Seperti yang di hadis qudsi itu ya tentang Allah. Orang-orang yang menghina Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari ke apa namanya? Keagungannya gitulah. Nah, eh, ini mungkin cuma permainan kata-kata ya, Mas Mahbub. Tapi barangkali ini jadi titik pemahaman yang perlu dipahami gitu, titik sudut pandang yang perlu dipahami secara penting. Apakah Islam butuh filsafat? Nah, sama seperti tadi mungkin kata Gus Hasan tadi, aku jadi terpikir gitu. Apakah Islam butuh tasawuf? Apakah Islam butuh mustalah hadis dan seterusnya? Mungkin kalau Islamnya nggak butuh ya. Yang butuh itu umat Islam. Jadi kalau melihat kepada latar belakang, kenapa kok ada ilmu tasawuf? Oh, ternyata karena umat Islam itu beragamanya tidak sekuat para sahabat yang tanpa perlu ilmu tasawuf pun akhlaknya tasawuf, kemudian ibadahnya level ihsan. Sehingga tidak perlu pakai tasawuf. Nah, kenapa kok tasawuf muncul? Karena di kemudian hari level beragamanya umat Islam ini kok mulai menurun, melemah gitulah. Tidak sekuat para sahabat dulu. Muncullah tasawuf. Nah, sama mungkin dengan filsafat ya. Kalau dilihat Islamnya, maksudnya lihat Islam sebagai sebuah din gitu, dustur ilahi, Islam sebagai sebuah peradaban. Sorry, bukan peradaban. Peradaban tuh mencakup umatnya juga ya, sorry. Islam sebagai din, sebagai ajaran, sebagai dustur ilahi, sepertinya tidak butuh filsafat karena ajarannya itu sudah filosofis, kemudian sudah akli, masuk akal sekali lah. Nah, tapi umatnya ini untuk memahami Islam, kemudian untuk apa ya, yang sering dirasakan itu kan ad-difa anis syubuhat al-fikriyah. Kita mengcounter, menolak, kemudian membatalkan syubhat-syubhat pemikiran. Ya, itu kan kita butuh alat bantu. Katakanlah filsafat itu adalah alat bantu umat Islam untuk mereka itu bisa berislam secara kafah. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, coba ditanya balik sama yang bertanya gitu. Islamnya nggak butuh, tapi kamu umat Islam butuh nggak filsafat gitu. Jangan-jangan kamu ditanya sama sama orang Kristen misionaris nanti malah terbawa suasana terus malah setuju sama pemikirannya mereka, malah lock out nanti. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau misalkan dibuat ini ya, apa namanya, ilustrasi sederhana begitu. Mungkin itu sedikit tambahan, Ustaz Hakikul. Saya syukron Ustaz Husain atas tambahannya tadi. Barangkali dari rekan-rekan semuanya ada tambahan. Oh, Masya Allah ya, ini semakin malam semakin panas diskusi kita ini. Barangkali dari kakak-kakak yang akhwat ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi atau menambahkan. Jika tidak, mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Oh iya, saat sini masih baru jam 5 lebih 15. Baik. Eh, bagaimana Ustadz Hasan? Kita cukupkan dulu atau barangkali ada tambahan dari antum berkaitan dengan tadi Cukup mungkin, cukup, pertanyaan? cukup. Baik, Itu baik Ustadz. Nanti izin kita lanjutkan di pertemuan minggu depan, gitu, Ustadz. siap, siap. Itu Ustadz Masaudi itu kok jadi pilot itu dia itu. Oh, jadi alien ya, mungkin masih pakai UFO. Ini kesedot di black hole dia ya. Dia mau ke planet Namek kayaknya itu. Baik, baik.
Syukron. Baik, izin kita akhiri terlebih dahulu. Mungkin sebelum kita akhiri, izin kami untuk mendokumentasikan diksi kita pada hari ini untuk rekan-rekan semuanya, kakak-kakak semuanya yang bersedia dan luang untuk membuka kameranya. Kita persilahkan terlebih dahulu untuk membuka kameranya. Baik, izin kita apa namanya? Apa sih? Apa namanya? Apa? Share apa? Screen apa? Screenshot. Screenshot. Nah, itu. Share screen. Share screen lupa. Sorry. Kita share kita kan sama-sama SS, Zat. Share screen sama screenshot. Tapi izin kita screenshot terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Lagi, Zat. Baik, 1, 2, 3. Baik. Jazakallah khair Ustadz kepada Ustadz Hasan yang telah bersama kita pada hari ini dan rekan kakak-kakak semuanya yang telah membersamai kita di diksi pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini membawa keberkahan, menambah ketakwaan kita, menambah keistiqomahan kita untuk selalu menghidupkan tradisi ilmu sehingga dengan demikian kita bisa lebih mendekat kepada sang pemilik ilmu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Marilah kita tutup diksi kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa alamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kelihatan Kang Dito ini. Nah, Dito. Itu. Itu masih foto tadi nih. Syukron. Dito sinyalnya ampas tuh. Sadito sinyal antum view ini. Tahu lah. Oke. Aduh. Syukron. Izin kami akhiri ya. Sinyal maskan guyu. Syukron tak? Barokah. Manis sekali senyummu, Sir. Manis sekali senyummu. Senyummu manis Apa sekali. keluar? Apa